kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Jadi Indonesia ini kira-kira menurut teman-teman perlu diselamatkan atau tidak? Lahirnya kami ini kita sambut baik aja ketika partai politik tidak memainkan peran yang maksimal. Halo, kembali lagi di channel yang bikin habis Pangi Sarwi Caniago Voxpol Center. Pada kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk dibahas, yaitu deklarasi kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. jadi Indonesia ini kira-kira menurut teman-teman perlu diselamatkan atau tidak kan? Atau sudah nggak perlu diselamatkan atau perlu diselamatkan? Jadi ini di prakarsai atau inisiatornya itu adalah Din Samsudin dan CS. Jadi kalau saya sih menilai bahwa ini energi positif bagi demokrasi kita. Ini menjadi hal yang positif bagi demokrasi, energi yang baik, dan proses check and balances itu terjadi ya. Karena apa? Karena selama ini orang mengatakan apakah betul ada oposisi di negara ini dilakukan partai politik. Pertanyaan itu kalau saya sih menilai oposisi nggak ada sebenarnya di negara Indonesia periode kedua ini. Periode pertama ada oposisi diprakarsai oleh Gerindra. Sekarang kan oposisi yang dimainkan oleh PKS dan Demokrat itu juga tidak terlalu punya dampak signifikan, tidak terlalu kuat gitu untuk memberikan arus baru atau memberikan masukan yang kuat terhadap pemerintah. Jadi tidak terlalu ada, tidak terlihat antara ada dan tiada gitu. Ya sehingga memang ya lahirnya kami ini kita sambut baik aja. Ini karena ada hal yang memang diperlukan ketika partai politik tidak memainkan peran yang maksimal. Kita tahu bahwa ketika lahir anak STM demo misalnya, kemudian kelompok penekan, kelompok kepentingan NGO LSM melakukan demonstrasi besar-besaran dulu ya. Itu karena memang peran yang dilakukan oleh partai sebagai oposisi di parlemen tidak berjalan maksimal. Sehingga peran itu diambil alih oleh kelompok-kelompok kepentingan, kelompok penekan yang lain, tidak di partai politik, tidak di partai yang ada di parlemen. Nah, ada juga yang mengatakan kami ini apa sih perjuangan ideologinya? Kata mereka, kami itu ideologi perjuangannya adalah gerakan moral, gerakan menyelamatkan Indonesia, kan kira-kira begitu. Nah, kalau ada juga yang mengatakan gerakan moral apa? Gerakan moral muncul dari sikap kegelisahan. Oh, ini gelisah ini. Teman-teman, Anda sendiri gimana? Gelisah nggak dengan Indonesia hari ini? Kan gitu. Gitu guys, kalau misalnya Anda gelisah, tentu ada tokoh-tokoh kami juga gelisah. Berangkat dari kegelisahan ini yang kemudian melahirkan asbabun nuzul lahirnya kami. Nah, untuk apa? Mungkin ada agenda untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Kegelisahan, misalnya Din Samsudin mengatakan Indonesia sudah tidak sesuai dengan kiblatnya lagi. Sudah berubah kiblat. Jadi tidak sesuai dengan trayek kebangsaan sekarang. Jadi ada pergeseran-pergeseran sehingga arah bangsa sudah tidak sesuai dengan kiblat. Wah, ibarat seperti sholat ini. Kiblat kita masih ke Mekah kan, ke Ka'bah. Tapi arah bangsa tidak lagi sesuai dengan kiblatnya. Nah, ini yang menjadi mungkin kegelisahan protes mereka. Tapi ada juga kelompok-kelompok yang misalnya mengatakan ya saya pikir tidak ada masalah. Mereka mengatakan ini adalah gerakan pemubaziran politik. Wah, keren. Mubazir katanya. Tapi kalau saya pikir kelompok-kelompok ini tentu saja ingin mendowngrade atau untuk ya mematahkan tulang punggung gerakan ini. Ya wajar saja, pro kontra itu biasa. Ada yang setuju guys, ada yang nggak setuju, itu kan biasa. Ada kelompok yang merasa ini mubazir aja. Lebih baik lakukan gerakan COVID-19.
gerakan kemanusiaan terhadap COVID itu lebih bermanfaat. Katanya sih begitu. Tapi gerakan-gerakan begini lebih banyak mubazirnya menurut mereka. Mungkin kelompok-kelompok yang memang ingin mematahkan tulang punggung gerakan ini gitu supaya tidak berkembang. Artinya layu sebelum berkembang. Jadi dimatikan dulu roh pergerakannya gitu. Nah, ada juga santer informasi yang saya dengar akan diundang tuh tokoh-tokoh kami ini. Menurut Anda gimana? Perlu nggak diundang ke istana? Kalau saya sih nggak usah. Gitu. Kalau diundang ke istana, kas oposisi nggak kelihatan kan? Lebih baik ya gini aja. Oke, menemui Pak Presiden Jokowi, oke, tapi jangan di istana. Mungkin cari di Istana Rakyat aja. Pertemuan itu diadakan, digeser gitu guys. Nggak perlu di Istana Negara. Sehingga gerakan ini sentimennya itu gerakan perlawanan untuk mengontrol, mengkoreksi jalannya pemerintahan itu rohnya itu masih dapat. Tapi kalau diselesaikan di istana, roh itunya nggak ada. Pasti berarti ini udah layu sebelum berkembang lagi judulnya, kira-kira gitu ya. Nah, itulah tadi yang saya katakan starting point-nya adalah kelahiran dari kami ini sebenarnya adalah demokrasi kita menjadi sehat, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian yang saya ingin sampaikan seringkali ada dua hal ya. Ada dua model oposisi. Sebenarnya model oposisi yang dibangun sekarang itu, koalisi ini adalah koalisi untuk menyelamatkan Indonesia ini adalah NGO, LSM atau kelompok kepentingan. Memang tujuannya sama. Jadi kan ada dua model tuh oposisi di Indonesia. Pertama model oposisi konsensus. Itu ciri tawar-menawar, bergening, tidak berhadap-hadapan namun cenderung berkompromi gitu guys. Dengan bekerja dengan tetap check and balance jalan, tapi ada upaya untuk melakukan kompromi. Tapi ada juga pola yang kedua adalah oposisi mayoritas. Apa itu? Yaitu bercirikan eksklusif, kompetitif, hubungan saling berhadap-hadapan. Jadi antara oposisi dengan pemerintah. Nah, kalau di Amerika Serikat, kalau kita cermati misalnya bagaimana hubungan antara oposisi dengan pemerintah tidak saling berhadap-hadapan, tetapi dapat bekerja sama, bernegosiasi untuk agenda kepentingan yang lebih besar, mission statement. Nah, model oposisi bukan untuk menjatuhkan pemerintah. Nah, saya nggak tahu tuh ini kami ini model oposisinya apa. Namanya koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Nah, apakah ini adalah bentuk mosi tidak percaya kepada pemerintah? Nah, ini menarik. Atau hanya sebagai fungsi malah memainkan fungsi kontrol dan perimbangan check and balance itu agar kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu dapat dinegosiasi lagi untuk kepentingan nasional yang lebih besar, mampu melakukan koreksi, ya dianggap misalnya mengimbangi atau mengkoreksi jalannya pemerintahan. Atau bagi pemerintah, kami adalah kelompok yang pengganggu. Kalau di era Orde Baru ini menarik guys, distempel aja tuh anti Pancasila, anti stabilitas. Udah hilang nih kelompok kami. Tetapi ini negara demokrasi. Ini bukan lagi negara yang tidak demokratis, sehingga gerakan-gerakan seperti ini mendapat ruang di republik ini. Nah, oposisi juga harus dievaluasi karena kegagalan oposisi memenangkan kekuasaan. Tapi jika oposisi memainkan peran yang secara efektif membongkar kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, tidak berpihak kepada rakyat-rakyat kecil, melakukan ketidakadilan misalnya, tidak aspiratif maksud saya, terhadap kepentingan rakyat dan tidak berpihak pada rakyat, oposisi bisa dilakukan termasuk gerakan penekan atau kelompok-kelompok penekan lain terhadap pemerintah. Salah satunya adalah kami ini gitu. Nah, kita seringkali ada hal yang oposisi itu sentimennya negatif gitu. Jadi dianggap itu stempelnya itu adalah kelompok pengganggu. Nah, ini yang menurut saya tidak boleh. Ada pandangan yang sinis terhadap oposisi sebagai kelompok pengganggu. Kenapa? Nah, ini menurut saya gini, brother, harus diluruskan dong. Masa oposisi dianggap kelompok pengganggu? Kan tidak melakukan makar gitu, tidak melakukan pemberontakan atau revolusi kan, tetapi hanya mengingatkan
mengkoreksi, mengimbangi tetapi